Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sentra Walid Sulawesi. Jadi pada hari ini tanggal 10 September 2020, jadi kami berkunjung kembali di salah satu RBW binaan, ukuran 8 kali 4 berlantai 3, di mana RBW ini on pada tanggal 15 September 2017 dan panen pertamanya pada bulan Desember 2017, kemudian panen kedua pada bulan 7 tahun 2018 dengan jumlah sarang 88 keping sarang yang dipanen. Dan pada panen ketiga di bulan Desember 2018 itu jumlah total 148 keping sarang yang dipanen. Dan untuk yang keempat kalinya ini, panen yang keempat di bulan Agustus 2020 itu mencapai 178 keping sarang. Alhamdulillah, ini bisa kita katakan bahwa bulan ke bulan hingga tahun ke tahun ini sudah mencapai titik ambang. Total pengambilan panen selama mendekati usia 3 tahun, total sarang dipetik 452 keping. Jadi istilahnya kalau kita timbang secara menyeluruh itu 4 kiloan ya dalam waktu 3 tahun. Kemudian sarang yang tersisa yang belum dipanen untuk sekarang di bulan September ini, karena kami sudah panen tadi 178, jadi kami sisa sekitar 111 sarang. Jadi para petani walet se-Indonesia, jadi tujuan daripada video ini kami post dan abadikan adalah sebagai pedoman dalam mengukur sebuah kesuksesan RBW, tergantung pada lokasinya. Kemudian sebagai bahan perbandingan pada RBW yang dikerja di lokasi yang berbeda dan settingan yang berbeda. Sebab yakinlah bahwa tidak semua apa yang kita terapkan di RBW lain bisa menyamai hasilnya, sebab beda lokasi, beda desain, ataukah kita samakan suaranya ataukah desainnya pun sama. Maka kami dari Sentra Walid Sulawesi lebih dari 100 gedung walet yang kami bangun, yang kami kerja, yang kami tangani dengan posisi ataukah area lokasi yang berbeda itu tidak semuanya sama. Istilahnya ada yang cepat, ada yang lamban, tapi alhamdulillah tidak ada yang gagal. Istilahnya alhamdulillah semuanya berhasil. Jadi seperti yang saya katakan bahwa ada yang cepat, ada yang lamban, istilahnya itu tergantung daripada lokasinya tersendiri. Umpamanya RBW ini ada RBW yang sama persis desainnya, kemudian saya on kan hanya beda 1 bulan. RBW tersebut ukuran 5 kali 17 berada pada area sentra, dalam kurung waktu 3 tahun. RBW tersebut dengan seumuran RBW yang sekarang ini, jadi hanya beda bulanan. RBW yang 5 kali 17 tadi itu dalam waktu 3 tahun itu sudah mencapai panen sarang yang sudah dipanen adalah 5 kiloan lebih. Jadi RBW tersebut saya on kan pada tanggal 30 Agustus 2017.
Sedangkan RBW ini 15 September 2017. Jadi hanya kita bulatkan saja beda bulanan. Tapi RBW yang 17 kali 5 tadi itu sudah panen 5 kiloan lebih. Sedangkan sarang walet yang tersisa di dalamnya adalah 415 keping sarang utuh, tidak termasuk polesan. Sedangkan RBW yang sekarang ini yang saya panen itu tersisa 111 sarang ya. Kami sisa 111 sarang. Jadi sangat jauh perbedaannya, padahal sama-sama desainnya, sama-sama suaranya, tapi yang hanya membedakan adalah lokasinya. Jadi lokasi RBW yang sekarang ini adalah area lintas. Kemudian RBW yang satunya tadi yang 17 kali 5 itu berada pada area sentra. Jadi perbandingan pada dua RBW ini yang saya konstruksi, kami dari Sentra Walet kerja dan tangani, dan sama-sama pengaplikasian, sama-sama pengontrolannya. Jadi dalam 3 tahun gedung yang 17 kali 5 tadi itu kalau ditotalkan keseluruhan dengan sarang yang tertinggal di dalam kan sudah 5 kiloan lebih yang ditimbang. Kemudian tersisa di dalam adalah 415 sarang. Jadi otomatis kita bisa bulatkan bahwa sudah menghampiri 10 kilo. Jadi sudah menghampiri 10 kilo. Sedangkan pada RBW ini hanya beda bulanan, tapi kita bulatkan saja 3 tahun karena hanya beda bulanan. Ini kalau ditotalkan keseluruhan hanya sekitar 5 kiloan. Ya, jadi karena 4 kilo yang sudah ditimbang, yang tersisa di dalam hanya 111 sarang, berarti hanya mencapai 5 kiloan. Berarti perbedaannya selisih 4 kiloan lebih. Jadi selisih 4 kiloan lebih. Jadi teman-teman sekalian, para petani walet se-Indonesia, utamanya petani walet baru, bahwa kita tidak bisa beriming-iming pada sebuah RBW yang sukses dengan mengambil perbandingan pada RBW kita, bahwa kenapa bisa lamban, kenapa RBW yang di sana cepat. Maka Anda bisa bandingkan dulu lokasinya, kemudian bandingkan dulu desainnya, kemudian dibandingkan suara apa ataukah penerapan tata suara apa yang digunakan pada RBW tersebut. Karena lokasi adalah bagian yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sebuah RBW. Jadi lokasi penentu utama ya, penentu utama kecepatan dan kesuksesan serta keberhasilan burung walet itu sendiri bereproduksi. Jadi banyak di antara teman-teman yang bertanya kepada Sentra Walet Sulawesi, kepada saya pribadi, bahwa kenapa RBW saya yang berdekatan dengan RBW tetangga saya sama-sama lokasinya, kenapa RBW tetangga saya berhasil sedangkan RBW saya belum berhasil. Istilahnya RBW tetangganya sudah panen sekian keping. Kemarin itu dia informasikan ke saya bahwa dalam seumur 3 tahun ini dia sudah panen sekitar 40-an sarang katanya, sedangkan dia belum mencapai 10 sarang. Jadi saya informasikan ke dia bahwa memang sama-sama lokasi, berarti kendalanya ada pada desain RBW Anda, bagian dalamnya, tata ruangnya, dan tata suaranya. Kemudian bisa jadi juga karena kurangnya diperhatikan masalah hama.
ya. Jadi ini juga hama merupakan faktor pengganggu untuk kesuksesan sebuah RBW. Jadi kepada teman-teman sekalian, kami dari Sentra Wallet Sulawesi memposting berbagai video pada akun ataukah channel YouTube kami itu bukan sekedar memposting, tidak sembarangan kami posting, tidak asalan-asalan kami posting, tapi semua yang kami posting di channel kami adalah video-video ataukah penerapan-penerapan yang sudah kami terapkan pada RBW pengerjaan. Jadi bila mana teman-teman atau rekan-rekan walleters se-Indonesia ada yang mencoba mengikuti cara kami lantas tidak berhasil atau apakah, maka Anda kembalikan pada lokasi area RBW Anda dan penerapan bagian eksternal dan internal pada RBW Anda. Jadi seperti yang saya katakan bahwa tidak semua apa yang kita terapkan pada RBW pengerjaan sama hasilnya. Jadi tidak semua ya. Jadi istilahnya kita berbicara masalah strategis sebuah lokasi, karena lokasi merupakan barometer ataukah predikat terpenting dalam budidaya wallet ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau RBW-nya sudah bagus, artinya memang sudah rasional, memang sudah tepat penataannya yang disesuaikan dengan lokasinya. Jadi lokasi bagus, RBW bagus, suara bagus, maka insya Allah hasilnya pun bisa jadi mendekati bagus, asalkan Anda terus memperhatikan, terus mengontrol, kemudian terus mempelajari bahwa apa sajakah yang menjadi kendala-kendala yang terjadi pada RBW saudara sekalian. Jadi kami dari Sentra Wallet Sulawesi selalu menyampaikan bahwa keseluruhan dari video-video Sentra Wallet Sulawesi yang kami posting di YouTube itu semuanya sudah melalui tahap uji coba, sudah melalui tahap percobaan. Jadi bila mana ada yang bertanya kepada kami, maka minta maaf, bukan berarti kami tidak mampu untuk menjawabnya, tapi kami ragu ketika apa yang kami terapkan di RBW pengerjaan Sentra Wallet dengan RBW Anda yang sebenarnya lokasinya berbeda, maka bisa jadi apa yang kami terapkan di RBW sekarang belum tentu bisa menyamai hasilnya ketika kami terapkan pada RBW Anda. Makanya itu kami selalu berdasar pada lokasinya dulu. Jadi sebelum kami mengerjakan sebuah RBW, kami utamakan lokasinya dulu, kemudian kami desain RBW-nya berdasarkan lokasinya, kemudian kami gunakan penataan suara ataukah penggunaan suara yang benar-benar berkualitas, yang cocok pada area tersebut dengan menguji cobanya gonta-ganti suara sebelum kita membangun RBW. Istilahnya kita cek dulu suara apa yang cocok pada area tersebut, karena kadangkala suara yang kita gunakan di RBW yang satu itu sangat terespon, kemudian kita pindahkan lagi ke RBW yang lain, itu belum tentu respon. Karena kenapa? Kemungkinan besar suara yang kita gunakan tadi itu
sudah banyak yang menggunakan pada RBW lain. Jadi intinya terkadang suara yang kita gunakan belum pernah didengarkan oleh burung walet itu pada area tersebut, maka biasanya ramai merespon. Ataukah suara baru yang kita gunakan pada RBW itu awalnya itu respon banyak ya, banyak ramai. Karena kenapa? Burung walet menganggap bahwa ada perubahan secara drastis di lingkup bunyi-bunyian. Karena kenapa? Sebab burung walet penghuni lama hanya bisa satu kali merekam suara yang mereka respon pada awal dibangunnya RBW itu, pada awal di-on-kannya RBW itu. Jadi sontak pada burung walet pada rame ya, karena mereka mengira bahwa ada perubahan pada rumahnya. Nah, istilahnya burung walet itu memiliki sifat karakteristik itu hanya kebiasaan. Jadi karakteristik daripada burung walet itu adalah terbiasa. Nah, jika Anda tidak percaya bahwa burung walet itu memiliki naluri terbiasa, boleh Anda coba pindahkan lubangnya. Anda bikin lubang di samping lubang lama, maka sontak akan ada burung walet yang keluar masuk kemudian ramai. Ataukah mereka heran? Ataukah Anda coba ubah ataukah ganti suara inapnya ataukah suara panggilnya, sontak akan burung walet itu kaget ya, kaget karena mereka tidak terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Ataukah Anda mengaplikasikan sebuah aroma pemikat pada sebuah RBW, sontak akan ada perubahan juga ramai. Tapi tidak semuanya RBW itu ataukah burung walet itu menyukai yang namanya parfum pemikat. Minta maaf, bukan berarti kami melarang atau bagaimana, tapi kami sudah menguji lebih dari 40 RBW yang sukses ya, bukan RBW baru, tapi RBW sukses yang kami terapkan pengaplikasian aroma pemikat dengan aplikasi yang berbeda. Ada yang kami semprot di sarangnya, ada yang kami semprot di dekat sarangnya, ada yang kami semprot pada dekat polesan, dan ada yang kami semprot pada Twitter yang diinapi burung walet baru. Ternyata dengan pantauan CCTV kemudian kami bersihkan juga kotorannya. Besoknya alhasil ada yang minggat, istilahnya tidak ada lagi di tempat tersebut, bahkan mereka meninggalkan sarangnya. Dan sebagian lagi ada yang menyukai aroma pemikat tersebut. Jadi intinya haruslah kita pelajari dulu bahwa jenis pemikat apa, aroma apa yang cocok pada RBW saya ini. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan mencoba menerapkan secara langsung, apalagi kalau RBW Anda sudah berisi. Contohnya pada RBW ini, terus terang kami dari Sentra Walet Sulawesi tidak pernah sama sekali menggunakan yang namanya aroma pemikat. Tidak pernah sama sekali menggunakan parfum. Kami hanya menggunakan kapasitas ataukah menggunakan media suara panggil, penataan Twitter, itu saja. Kemudian untuk media bersarangnya kami awalnya menggunakan sarang imitasi, kemudian ataukah dari gabus. Sekarang kita pakai besek. Hanya itu. Terus terang kami tidak pernah menggunakan yang namanya parfum pada pengerjaan RBW.
Kami hanya menggunakan anti hama, istilahnya gedung alami, burung alami, kemudian kami amankan semua hama-hama yang dapat memicu burung walet itu terganggu. Oke, salam Sentra Walet Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Amin.